Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Kali ini kita akan membahas soal pretest PPG part 20. Namun sebelumnya, silahkan teman-teman like video ini, komen, share, dan subscribe untuk memberikan dukungan kepada Johor Indonesia Channel. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah di sini yang ditanyakan adalah C6, teman-teman. Berarti tinggal kita amati pilihannya di sini yang merupakan kata kerja operasional C6. Kita lihat pilihan yang A, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Menjelaskan merupakan kategori C2, teman-teman. Jadi pilihan yang A ini kurang tepat. Kemudian pilihan yang B, membedakan. Membedakan juga termasuk C2, teman-teman. Jadi pilihan B juga tidak tepat. Kemudian pilihan C, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, pilihan C ini merupakan kategori C6, yaitu mencipta. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang C, teman-teman. Sedangkan pilihan yang D, mengelompokkan, termasuk C2, dan pilihan yang E, menguji, termasuk C5, yaitu mengevaluasi. Jadi sudah jelas di sini pilihan yang tepat yaitu pilihan yang C, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak tingkatan level kognitif dalam penyusunan indikator berikut ini. Yang pertama, tingkatan kognitif C1, mengingat, berikut kata kerja operasionalnya. Kemudian C2, memahami. C3, menerapkan. C4, menganalisis. C5, mengevaluasi. Dan C6, mencipta. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Johrindo, seorang guru mata pelajaran IPA, membuat indikator menguji asam basa, benda cair yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata kerja operasional di sini adalah menguji, teman-teman. Indikator yang dibuat oleh Pak Johrindo dalam ranah kognitif level jelas sekali menguji itu adalah kategori C5, teman-teman, yaitu mengevaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Tulisan rumusan indikator tersebut tingkat kognitif level jelas sekali, teman-teman. Kata kerja operasional di sini menjelaskan berada pada level C2, yaitu memahami, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, kita perhatikan pilihan yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Pilihan yang A ini kurang tepat, teman-teman, karena tidak ada aspek degree atau tingkatan yang dicapai oleh siswa. Kemudian kita lihat pilihan yang C dulu, teman-teman. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Nah, sedangkan pada pilihan yang C ini tidak terdapat aspek condition, teman-teman. Kemudian pilihan yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input,
proses dan output tanpa melihat catatan. Pilihan yang C dan D ini juga tidak tepat, teman-teman ya. Jadi pilihan yang paling sesuai di sini adalah pilihan yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini termasuk condition, teman-teman. Siswa ini merupakan audiens, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini adalah behaviornya, sedangkan secara benar ini adalah tingkatannya, degree. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang B, teman-teman. Nah, perlu kita ingat, rumusan dalam penyusunan indikator meliputi audience, kemudian behaviors, kemudian condition, dan yang terakhir adalah degree. Adapun yang dimaksud dengan audience adalah peserta didik yang akan belajar. Kemudian behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian condition adalah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Sehingga pada soal yang tadi, pilihan yang paling tepat jelas adalah pilihan yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Masih dalam cara menulis tujuan pembelajaran yang tepat. Soalnya adalah, Guru Mirna akan mengajarkan indikator mendeskripsikan dan menyajikan telaah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dengan menggunakan model pembelajaran yang ditemukan sendiri, yaitu Palem Sehati. Maka penulisan tujuan pembelajaran yang seharusnya ditulis pada RPP adalah, kita perhatikan pilihan yang A, peserta didik dapat mendeskripsikan. Nah, di sini tidak ada condition pada tujuan pembelajarannya, sehingga langsung saja pilihan A ini kita eliminasi, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, melalui penggunaan model Palem Sehati, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dinamika dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ya, pilihan yang B ini sudah sesuai dengan rumus penyusunan tujuan pembelajaran, yaitu rumus ABCD. Sehingga pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang B, teman-teman. Kita lihat pilihan yang C. Melalui penggunaan model Palem Sehati, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dinamika dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ini tidak ada degree-nya, teman-teman. Kemudian pilihan yang D, melalui penggunaan model Palem Sehati, dapat mendeskripsikan. Tidak disebutkan siapa yang dapat mendeskripsikan. Jadi jelas pilihan yang D ini salah, teman-teman. Kemudian pilihan yang E. Nah, ini juga keliru, teman-teman. Karena tidak ada condition-nya di sini disebutkan dan tidak ada degree-nya juga. Sehingga yang paling tepat di sini adalah pilihan yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ini kata kuncinya, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu inquiry, jelas bukan, teman-teman. Discovery juga tidak termasuk. Kemudian problem solving juga tidak termasuk, karena ini
siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Situasi belajar diarahkan supaya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan mereka atau kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling sesuai di sini adalah strategi pembelajaran kontekstual, teman-teman. Yang paling tepat adalah pilihan yang C. Karena pada dasarnya contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan CTL atau contextual teaching and learning. Kita lanjut ke soal nomor 7, masih tentang strategi pembelajaran. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah, jika preferensi belajar siswa adalah kinestetik, maka strategi pembelajaran yang paling sesuai dilakukan oleh guru adalah pilihan yang B, teman-teman, yaitu project based learning. Jadi pilihan yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, jelas sekali, evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa adalah evaluasi sumatif, teman-teman. Nah, kita perhatikan perbedaannya di sini. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Inilah yang dimaksud dengan evaluasi diagnostik. Kemudian evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Sedangkan evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, adapun evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Pertanyaannya di sini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran adalah, dalam memilih materi pembelajaran ini ada beberapa langkah yang mesti dilakukan oleh guru. Yang pertama di sini adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Langkah yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang terakhir adalah memilih bahan ajar. Adapun dalam prinsip pemilihan bahan ajar ini meliputi 8 poin, teman-teman. Pertama, ada potensi peserta didik. Kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan
Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi. Yang ketujuh, relevansi. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Sehingga kita perhatikan pilihannya. Opsi yang paling tepat jelas sekali di sini adalah opsi yang A, teman-teman. Karena yang ditanyakan di sini adalah langkah pertama. Berarti yang paling tepat adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Sedangkan pilihan yang B, C, dan D ini kurang tepat, teman-teman, karena ini menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Ini adalah prinsip dalam memilih bahan ajar. Begitu pula dengan pilihan yang C dan D ini juga termasuk prinsip dalam pemilihan bahan ajar. Sehingga pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika melakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Nah, jenis penilaian yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah, kita perhatikan pilihan yang D dulu, pertanyaan terbuka. Ini kurang tepat, teman-teman. Penilaian portofolio juga bukan, karena portofolio merupakan kumpulan dari tugas-tugas siswa dalam waktu tertentu. Kemudian penilaian proyek juga bukan, teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini adalah penilaian kinerja. Karena penilaian kerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Yang digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain yaitu daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian atau rating scale. Sehingga jelas sekali, teman-teman, jenis penilaian yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu penilaian kinerja, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, kita lihat pilihan yang A, penilaian kinerja tidak termasuk karena di sini tujuannya adalah menghasilkan karya. Kemudian penilaian portofolio juga tidak termasuk, dan penilaian jurnal juga tidak termasuk. Yang paling tepat di sini dipilih oleh guru adalah penilaian proyek, teman-teman. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang C. Karena di sini disebutkan bahwa penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Sehingga pilihan yang tepat di sini adalah penilaian proyek, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Pertanyaannya di sini, berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali, berarti yang tidak termasuk, teman-teman ya. Pilihan yang A, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Ini sudah tepat. Kemudian pilihan yang B, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Sudah sesuai.
Kemudian pilihan yang D, menyusun laporan hasil penilaian, juga sudah tepat. Dia tidak termasuk di sini adalah mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi yang kecuali adalah pilihan yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, mencakup sekurang-kurangnya. Kita cermati dulu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, teman-teman. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang komponen RPP terdiri atas yang pertama identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kemudian kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Ada 13 komponen ya dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kemudian Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP meliputi komponen intinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran atau assessment. Sedangkan komponen yang lain adalah sebagai pelengkap. Karena yang ditanyakan di soalnya di sini adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sehingga kita perhatikan pilihan yang paling sesuai di sini adalah pilihan yang D, teman-teman. Yaitu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, materi, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kita lanjut ke soal nomor 14. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal. Pilihan yang A, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian pilihan yang B, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Tidak termasuk ya. Pilihan yang C, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, juga bukan ya. Kemudian pilihan yang D, membimbing dan melatih peserta didik, juga tidak termasuk. Kemudian pilihan yang E, melakukan penilaian pembelajaran. Yang paling tepat di sini adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Tugas pokok guru berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3 ayat 1. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, yang kelima melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Sehingga menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal ke-15. Bu Dewi Ratu dari SD Labuan Haji mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Dewi Ratu melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Dewi Ratu mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Kata kuncinya di sini adalah mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Dewi Ratu sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut dengan, kita lihat pilihan yang A, mengajar, tidak termasuk. Kemudian pilihan yang B, mendidik, juga bukan. Kemudian pilihan yang D, melatih, juga bukan. Pilihan yang E, membimbing
membina juga bukan. Jadi yang paling tepat di sini adalah membimbing. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Nah, tugas pokok guru itu meliputi mendidik, membimbing, dan melatih. Mendidik dari segi isi, mendidik berkaitan dengan pembentukan kesadaran moral dan kepribadian. Mendidik dilihat sebagai proses berkaitan dengan membangun motivasi untuk belajar, berpartisipasi membentuk masyarakat yang baik, dan kemauan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan membimbing adalah membimbing sangat erat dengan norma dan tata tertib, misalnya memberikan perhatian dan pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai. Kemudian melatih dilihat dari isinya berupa keterampilan atau kecakapan hidup, life skill. Seorang pelatih pada prosesnya selalu memberikan contoh atau menjadi model dan teladan dalam hal norma dan kepribadian. Strategi dan metode yang dapat digunakan seperti simulasi, praktik kerja, praktik industri, dan magang. Sehingga hal yang dilakukan oleh Bu Dewi Ratu pada ilustrasi tersebut adalah melakukan proses pembimbingan. Sehingga pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang C. Baiklah teman-teman PPG, demikianlah beberapa soal pretest PPG part 20. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bantu channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.